Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, selalu dalam keadaan semangat, dan selalu dalam lindungannya. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran kimia farmasi bersama dengan Bu Devi. Semoga kalian walaupun dalam keadaan pandemi ini masih tetap semangat belajarnya, walaupun kita belajarnya masih harus LDR-an, masih harus tetap daring, tapi kita tetap harus menjaga semangat kita untuk terus mengikuti pembelajaran. Dan tak lupa, karena kita ini masih sedang dalam keadaan pandemi, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa tetap di rumah aja, belajar pun dari rumah. Kalau enggak butuh apapun, kalau tidak hal yang terlalu penting-penting amat, tetap aja di rumah, tidak usah keluar-keluar. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan juga tetap gunakan protokol kesehatan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baiklah, untuk materi hari ini, untuk pembelajaran kimia farmasi kelas 12 hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu. Pembahasan minggu lalu kita sudah belajar tentang analisis kualitatif dan perbedaan antara analisis kualitatif dan kuantitatif itu apa. Kita juga sudah belajar tentang analisis kualitatif untuk senyawa karbohidrat, senyawa lipid, dan senyawa protein. Semoga materi-materi yang kemarin kalian masih tetap ingat. Kalaupun misalnya ada yang tidak ingat, bisa diulang kembali ya, jangan malas untuk ulang kembali. Nah, untuk materi hari ini kita masih melanjutkan materi yang minggu lalu, masih membahas mengenai analisis kualitatif. Nah, untuk lebih spesifiknya, hari ini kita akan membahas mengenai analisis kualitatif kation dan anion. Nah, apa aja sih analisis kualitatif kation dan anion itu? Apa aja yang dibahas? Yuk, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai analisis kualitatif kation dan anion, mari kita ulangi terlebih dahulu mengenai analisis kualitatif. Apa itu analisis kualitatif dan apa yang mendasarinya? Analisis kualitatif adalah analisis yang kita gunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis unsur atau senyawa dalam suatu zat, baik itu zat tunggal maupun zat campuran. Apa saja yang mendasari pengamatan dalam analisis kualitatif? Salah satunya yaitu terjadinya perubahan warna, terjadinya endapan, ataupun terbentuknya suatu gas. Dan ingat, reaksi kimia yang dilakukan pada analisis kualitatif harus mudah diamati dan tidak diragukan. Nah, kemudian kita lanjut mengenai jenis-jenis analisis kualitatif. Analisis kualitatif berdasarkan jumlah zat yang diperiksa kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis makro, yang kedua ada analisis semi-mikro, dan yang ketiga ada analisis mikro. Analisis makro berdasarkan jumlah zatnya, yaitu jumlah zat yang kita gunakan untuk menganalisis atau untuk dianalisis, yaitu sebanyak 0,5 sampai 1 gram. Atau volume yang digunakan yaitu sekitar 20 ml. Sedangkan pada analisis semi-mikro, kita menggunakan jumlah zat sekitar 0,05 gram dengan volume sekitar 1 ml. Sedangkan pada analisis mikro, kita gunakan kuantitas zat kurang dari 0,01 gram atau volume yang digunakan adalah kurang dari 1 ml. Dari ketiganya, analisis semi-mikro adalah analisis yang paling sering digunakan dalam analisis kimia. Mengapa? Keuntungan dari analisis semi-mikro ini, yang pertama adalah penggunaan zat yang sedikit atau tidak sebanyak pada analisis makro, tapi tidak juga terlalu sedikit daripada yang disampaikan di analisis mikro.
Yang kedua adalah dengan kecepatan analisisnya tinggi. Dengan penggunaan reagen yang tidak sebanyak analisis makro, akan lebih meningkatkan kecepatan analisisnya. Kemudian ketajaman pemisahan yang meningkat, penggunaan asam sulfida atau reagen-reagen yang lain itu lebih sedikit, penghematan peralatan. Di antara ketiga jenis analisis kualitatif yang barusan kita bahas, analisis semi mikro adalah analisis yang paling sering digunakan dalam analisis kimia kualitatif. Mengapa? Yang pertama, karena penggunaan zat yang sedikit. Tidak seperti pada analisis makro yang menggunakan jumlah zat yang cukup banyak, atau pada analisis mikro yang menggunakan jumlah zat yang terlalu sedikit. Analisis semi mikro ini memberikan solusi penggunaan zat yang lebih hemat. Kemudian, kecepatan analisis yang lebih tinggi. Selain itu, ketajaman pemisahan yang meningkat, penggunaan asam sulfida atau reagen yang lebih sedikit, serta penghematan peralatan. Jenis analisis kualitatif yang kedua, kita pisahkan berdasarkan cara kerjanya. Berdasarkan cara kerjanya, jenis analisis kualitatif dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menggunakan reaksi kering, dan yang kedua menggunakan reaksi basah. Reaksi kering itu sendiri adalah reaksi yang dilakukan tanpa melarutkan zat yang diperiksa. Sedangkan reaksi basah adalah reaksi yang dilakukan dengan melarutkan zat yang diperiksa terlebih dahulu. Macam-macam reaksi kering, contohnya adalah reaksi pemanasan, reaksi uji pipatit, reaksi uji nyala, uji spektroskopi, uji manik borak, dan uji manik fosfat, serta uji manik natrium karbonat. Sedangkan pada reaksi basah, atau reaksi-reaksi yang dilakukan dengan zat-zat dalam larutan, suatu reaksi akan langsung diketahui bila terjadi endapan, terjadi pembebasan gas, dan terjadi perubahan warna. Sama seperti prinsip analisis kualitatif yang sudah dijelaskan di awal tadi. Untuk tahapan analisis kualitatif, yang pertama kita melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pemeriksaan analisis kualitatif untuk kation ataupun untuk anion. Untuk pemeriksaan pendahuluan, sebenarnya ada banyak, akan tetapi yang paling sering dilakukan minimal ada 5. Yang pertama, yaitu pemeriksaan organoleptis, yang kedua pemeriksaan kelarutan, yang ketiga pemeriksaan warna larutan, yang keempat pemeriksaan pH atau derajat keasaman, serta yang kelima pemeriksaan warna nyala. Selain kelima pemeriksaan pendahuluan ini, ada juga beberapa pemeriksaan pendahuluan yang lain. Pemeriksaan pendahuluan yang lain bisa kita baca pada buku teks milik Vogel yang berjudul buku teks analisis anorganik kualitatif makro dan semi mikro bagian kedua. Mari kita bahas untuk yang pertama. Pemeriksaan organoleptis. Pemeriksaan organoleptis yaitu pemeriksaan atau uji yang melibatkan sifat fisik dari suatu sediaan atau suatu sampel. Pemeriksaan ini langsung menggunakan panca indera. Apa saja yang diperiksa? Yang diperiksa atau yang kita cek dalam pemeriksaan organoleptis yaitu kita harus mengamati warna, bau,
rasa, dan juga bentuk. Contohnya misalnya, dalam pemeriksaan organoleptis untuk karbon, kita bisa secara sekilas kita akan bisa melihat warna karbon berwarna hitam. Kemudian dia memiliki bau khasnya seperti apa, ketika dirasakan seperti apa, dan bentuknya misalnya seperti apa. Misalnya bentuknya kalau yang ada di gambar tersebut, bentuknya berarti misalnya serbuk. Untuk rasa, kita tidak bisa merasakan atau kita tidak bisa mencoba setiap zat yang akan kita cek organoleptisnya. Mengapa? Karena tidak semua zat bisa kita masukkan ke dalam mulut kita. Kemudian, contoh untuk warna-warna yang bisa kita amati. Misalnya untuk warna merah. Ada kemungkinan senyawa-senyawa yang berwarna merah. Misalnya ada perak kromat, ada Hgi2 atau merkuri iodida, ada tembaga 2 oksida, atau ada juga perak 2 oksida. Untuk misalnya kita mendapati suatu zat berwarna kuning, kemungkinan ada senyawa FeCl3 atau besi 3 klorida, ada kalium kromat, ada pelumbum iodida atau timbal iodida, dan seterusnya. Apabila dia berwarna hijau, ada apa? Ada warna biru, coklat, hitam, dan ungu. Kemudian untuk pemeriksaan kelarutan ini, apabila ada zat yang sukar larut dalam air, zat tersebut kemungkinan adalah yang pertama, bukan garam-garam dari natrium, kalium, dan amonium. Karena garam-garam dari natrium, kalium, dan amonium ini akan pasti larut di dalam air. Kemudian, bukan juga garam-garam dari nitrat, kecuali garam-garam dari nitrat yang berikatan dengan stindium, bismut, stano, merkuro, yang oleh air akan terhidrolisis parsial atau terhidrolisis sebagian. Bukan juga dari logam atau oksida logam, kecuali oksida dari natrium, kalium, barium, strontium, dan kalsium. Untuk pemeriksaan warna larutan yang khas, untuk warna biru itu adalah untuk warna khas dari ion kupri, warna khas merah jingga adalah warna khas dari ion dikromat, warna ungu adalah warna khas dari ion permanganat, warna kuning adalah warna khas dari ion kromat dan ion feri, warna merah muda merupakan warna khas dari ion kobat dan ion mangano pekat, warna hijau adalah warna khas untuk ion-ion nikel, ion fero, ion krom, dan ion manganat. Pemeriksaan pendahuluan selanjutnya yaitu pemeriksaan mengenai pH larutan atau derajat keasaman. Seperti yang kita tahu, untuk pH dari 0 sampai dengan 6 adalah larutan-larutan yang bersifat asam. Kemudian, untuk larutan-larutan yang memiliki pH 8 hingga 14 adalah larutan-larutan yang bersifat basa. Sedangkan untuk larutan yang memiliki pH 7 bersifat netral. Siapa sajakah yang pH-pH yang bersifat asam atau netral ataukah basa? Untuk pH larutan yang kurang dari 7 atau yang merupakan larutan asam, biasanya akan mengandung senyawa asam atau berupa garam asam. Garam asam yaitu garam yang terhidrolisis sebagian oleh air atau garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Seperti misalnya adalah NH4Cl, NH42SO4, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pH yang sama dengan pH larutan yang sama dengan 7, biasanya berasal dari garam normal atau garam-garam yang tidak terhidrolisis oleh air. Garam-garam yang tidak dihidrolisis oleh air adalah garam-garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat.
Contoh garam normal yaitu NaCl, ada KNO3, dan lain sebagainya. Untuk larutan yang memiliki pH lebih dari 7 atau pH yang bersifat basa, biasanya akan mengandung larutan-larutan basa atau larutan-larutan garam yang bersifat basa. Garam yang bersifat basa adalah garam yang terhidrolisis oleh air, terhidrolisis sebagian oleh air, atau biasanya adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya yaitu garam CH3COONA atau garam KCN. Yang terakhir adalah uji nyala atau flame test. Flame test atau uji nyala adalah uji perubahan warna api karena ada pembakaran suatu senyawa. Setiap logam itu dasarnya adalah setiap logam memberikan warna yang berbeda-beda. Hal ini dapat terjadi karena adanya eksitasi dari elektron oleh panas. Yang tertera pada gambar di sini adalah hasil uji nyala untuk unsur-unsur tertentu. Misalnya ada litium, warna khasnya adalah merah, natrium warna khasnya adalah kuning, kalium warna khasnya adalah ungu, rubidium warna khasnya adalah merah muda, cesium warna khasnya adalah biru, berilium warna khasnya adalah merah, berilium warna khasnya adalah putih, magnesium juga putih, kalsium jingga, strontium merah, barium hijau, Cu hijau, dan Ti biru. Sekarang kita masuk ke analisis kation. Klasifikasi kation paling umum didasarkan pada perbedaan kelarutan dari klorida, dari sulfida, dan dari karbonat. Kation digolongkan menjadi 5 golongan. Golongan pertama adalah golongan-golongan yang membentuk endapan dengan HCl encer. Mereka adalah kation Pb2+, Hg+, dan Ag+. Kation golongan 2A. Kation golongan 2 adalah kation-kation yang tidak bereaksi dengan HCl. Kation ini dengan HCl akan larut. Kation golongan 2 akan membentuk endapan dengan gas H2S. Kation-kation yang termasuk golongan 2 ini adalah Hg2+, Bi2+, Cd2+, As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, dan Sn3+. Kation golongan 3 akan membentuk endapan dengan NH4S. Kation-kation yang termasuk golongan 3 adalah CO2+, Ni2+, Fe2+, Fe3+, Cr3+, Al3+, Zn2+, dan Mn2+. Golongan 4 akan membentuk endapan dengan NH42CO3, yaitu Ca2+, Sr2+, dan Ba2+. Kation-kation golongan 5 adalah kation-kation yang tidak bereaksi dengan reagen-reagen pada golongan sebelumnya, yaitu tidak bereaksi dengan HCl encer, tidak bereaksi dengan H2S, dan tidak bereaksi dengan NH4S, tidak bereaksi dengan NH42CO3. Kation-kation ini adalah Mg2+, Na+, NH4+, Ri+, dan H+. Untuk lebih jelasnya, bisa kita tuangkan dalam skema berikut. Ketika sampel kita beri dengan HCl dan dia mengendap, ketika sampel itu mengendap, maka sampel tersebut termasuk ke kation golongan 1. Sedangkan apabila sampel tersebut dengan HCl larut, maka kita harus melakukan uji lagi. Ketika kation golongan 2, 3, 4, atau 5 yang larut dalam HCl tadi kita uji menggunakan
kation H2S, kemudian dia mengendap, maka dia termasuk kation golongan 2. Apabila kation tersebut menggunakan H2S, dia tidak larut, maka kita akan melakukan lebih lanjut lagi. Regen yang digunakan selanjutnya adalah NH42S. Jika menggunakan NH42S, larutan tersebut mengendap, maka larutan tersebut mengandung kation golongan 3. Sedangkan jika larutan tersebut larut, maka dia termasuk golongan 4 atau golongan 5. Sehingga kita perlu melakukan uji lebih lanjut lagi, yaitu dengan cara menambahkan NH42CO3. Jika menggunakan NH42CO3, golongan itu mengendap, maka termasuk kation golongan 4. Sedangkan apabila dia tidak mengendap, artinya dia termasuk ke golongan 5. Untuk yang lebih jelasnya, kita bisa melihat pada tayangan PDF berikut ini. Untuk skema yang lebih jelasnya. Untuk skema yang lebih jelas, untuk bagian pemisahan kation, larutan kita uji ditambahkan dengan HCl encer. HCl encer yang kita gunakan biasanya 4 normal. Jika dia terbentuk endapan seperti yang sudah kita bahas barusan, maka larutan uji atau sampel tersebut termasuk ke golongan 1A. Golongan 1A dia akan membentuk endapan putih. Endapan putih itu kemungkinan dari Pb, dari Hg, atau dari Ag. Ketika sudah didapatkan endapan, maka kita lakukan uji penegasan untuk menentukan apakah di dalam larutan tersebut yang mengandung Pb atau mengandung Hg, apakah di dalam larutan tersebut mengandung Pb, mengandung Hg, atau mengandung Ag. Uji penegasan untuk golongan 1A itu dilakukan dengan cara endapan yang dipanaskan dan ditambahkan dengan NH4OH berlebih dan HNO3. Kemudian sampel akan ditambahkan dengan K2Cr4, Ki dan Ki berlebih serta NaOH. Kemudian jika larutan sampel yang kita beli HCl4 normal tadi tidak membentuk endapan atau larut, maka kita uji lebih lanjut menggunakan H2S. Tahapannya adalah dengan cara kita ambil sampel yang baru, kita tambahkan dengan H2O2 3%, kemudian untuk menambah kita tambahkan HCl sebanyak 0,3 normal, kemudian kita panaskan dan dialiri dengan H2S hingga jenuh, kemudian disaring. Jika terbentuk endapan, maka dia termasuk kation-kation golongan 2A. Jika endapannya berwarna hitam, berarti kemungkinan berisi dengan Cu atau Hg atau Pb atau Bi atau Cd atau Rs. Jika berwarna merah jingga, maka larutan tersebut sudah pasti mengandung Sb. Jika berwarna kuning, maka larutan tersebut mengandung Sn. Selanjutnya, lakukan uji penegasan untuk menentukan kation manakah yang sebenarnya terdapat dalam sampel. Jika sampel dialiri dengan gas H2S tidak mendapatkan endapan, maka kita gunakan lagi untuk yang selanjutnya. Kita lakukan lagi tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya kita ambil lagi larutan yang baru, sampel yang baru, kemudian kita panaskan hingga sisa H2S menghilang. Jika dengan gas H2S tidak didapatkan endapan, maka filtratnya atau larutan yang larut tadi
Kita panaskan hingga sisa-sisa H2S-nya menghilang. Kemudian tambahkan sedikit HNO3 pekat, kemudian dipanaskan lagi. Setelah itu tambahkan NH4Cl dan NH4OH berlebih hingga larutan basah, kemudian disaring. Jika terdapat endapan, berarti dia termasuk ke dalam golongan 3A. Golongan 3A adalah kemungkinan berisi Fe3+, Al3+, atau Cr3+. Fe3+ akan berwarna coklat. Jika endapannya putih, maka dia ada mengandung Al. Jika berwarna hijau, maka larutan tersebut mengandung Cr3+. Jika menggunakan NH4Cl dan NH4OH tadi tidak mengandung endapan, maka filtratnya kita beri amonia atau NH3, kemudian kita tambahkan dengan H2S, dan disaring. Jika kita mendapatkan endapan, maka endapan tersebut pasti mengandung golongan 3B. Jika endapannya putih, maka kemungkinan berisi Zn2+. Jika endapannya hitam, berarti kemungkinan adalah Ni2+ atau CO2+. Jika endapan berwarna kuning kotor, maka kemungkinan adalah Mn2+. Jika tidak terbentuk endapan, maka filtrat akan kita panaskan kembali, kemudian kita tambahkan dengan NH4Cl dan NH4OH, kemudian kita tambahkan pula dengan NH42CO3. Jika terbentuk endapan, maka kemungkinan berisi CaCO3, Ba, atau Sr. Endapannya berwarna putih semua. Maka perlu dilakukan uji penegasan terlebih dahulu untuk menentukan apakah itu termasuk Ca, ataukah termasuk Ba, ataukah termasuk Sr. Kemudian, jika dia tidak membentuk endapan, maka larutan tersebut mengandung kation golongan 5. Kation-kation golongan 5 yaitu Mg2+, Na+, K+, dan NH4+. Selanjutnya, kita masuk ke analisis anion. Selanjutnya, kita masuk ke analisis anion. Klasifikasi anion kita bagi menjadi dua kelas. Yang pertama adalah kelas A dan kelas B. Untuk kelas A adalah anion-anion yang proses yang melibatkan identifikasi produk-produk yang mudah menguap yang diperoleh pada pengolahan dengan asam. Yang pertama yaitu gas-gas yang dilepaskan dengan HCl atau H2SO4, dan yang kedua adalah gas yang dilepaskan dengan H2SO4 pekat. Untuk anion kelas B, prosesnya tergantung pada reaksi-reaksi dalam larutan. Bisa melalui reaksi pengendapan atau bisa menggunakan reaksi oksidasi dan reduksi dalam larutan atau reaksi redoks. Untuk anion kelas A, yang termasuk anion kelas A yang pertama adalah anion-anion yang menghasilkan gas jika direaksikan dengan HCl atau H2SO4, yaitu anion karbonat, bikarbonat, sulfit, tiosulfat, sulfida, nitrit, hipoklorit, sianida, dan sianat. Dan anion kelas A yang kedua adalah anion yang melepaskan gas atau membentuk gas dengan H2SO4 pekat. Yang termasuk ke dalam anion kelas A golongan 2 ini adalah fluorida, heksafluorosilikat, klorida, bromida, iodida, nitrat, klorat, perklorat, permanganat, bromat, borat, heksasianoferat 2, heksasianoferat 3, tiosianat, format, asetat.
asetat, oksalat, tartrat, dan sitrat. Kemudian untuk anion kelas B. Anion kelas B yang akan bereaksi dengan reaksi pengendapan yaitu anion-anion disulfat, peroksodisulfat, fosfat, fosfit, hipofosfit, arsenat, arsenat, kromat, dikromat, silikat, heksafluorosilikat, salisilat, benzoat, dan suksinat. Sedangkan yang menggunakan reaksi oksidasi dan reduksi atau reaksi redoks yaitu anion manganat, permanganat, kromat, dan dikromat. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa tuliskan presensi nanti di link yang sudah saya sertakan di description box. Jangan lupa untuk diisi. Dan jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, jangan segan-segan untuk bertanya di grup WhatsApp ataupun Japri. Boleh juga tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah saya baca dan akan saya jawab sebisa mungkin. Baiklah, kita tutup untuk pembelajaran kimia farmasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.